Annyeonghaseyo 여러분, welcome back to my channel. Akhirnya Joseon Exorcist memberhentikan penayangannya untuk episode selanjutnya nih Yorobun. Tidak hanya di SBS, tapi platform internasional pun juga ikut diboikot dan tidak menayangkan kembali episode Joseon Exorcist. Sebagai informasi aja nih, Joseon Exorcist merupakan drama yang ditulis oleh penulis drama Mr. Queen yaitu Park Hyuk. Mr. Queen sendiri sebenarnya sudah dihujat oleh netizen pada saat awal penayangannya. Namun akhirnya Mr. Queen tetap berjalan dan sampai pada episode akhir. Berikut cerita bagaimana nih si Joseon Exorcist ini bisa berhenti tayang Yorobun. Pada episode pertama adanya scene dimana memperlihatkan kue bulan. Ternyata kue bulan ini merupakan salah satu makanan tradisional bangsa Cina Yorobun. Nah inilah yang menjadi kecaman publik mengapa ada kue bulan pada saat scene tersebut. Nah itu tuh nggak relevan sama sejarah yang ada di Joseon. Adegan ini muncul ketika Chungyong, Pangeran Chungyong mengunjungi rumah Giseng dan menikmati makanan Cina tersebut. Setelah itu, pihak Joseon Exorcist merilis pernyataan menanggapi kritikan tersebut. Jadi menurut mereka tuh Pangeran Chungyong pada adegan tersebut sedang pergi ke suatu tempat yang jauh dan ke perbatasan Tiongkok. Hal itu dilakukannya untuk mencari pendeta pengusir setan dari barat. Untuk menekankan situasi itu, mereka menggunakan latar tempat Uiju, perbatasan dinasti Ming, dan sudah dituliskan di teks yang disediakan. Jadi sebenarnya si kue bulan ini hanya setting untuk menjelaskan lokasi para karakter berada yang jauh dari Hanyang Yorobun. Setelah itu mereka meminta maaf atas kejadian tersebut. Hal tersebut ternyata memicu munculnya petisi hingga ke Bluehost, dan tim produksi Joseon Exorcist pun membantah rumor tentang writer Nim yang seorang Korean Chinese. Karena masalah tersebut, beberapa brand membatalkan iklannya untuk tayang pada drama ini. Setelah 17.000 lebih tanda tangan mengenai tayangan episode pertama yang menyimpang dari sejarah, beberapa brand seperti Kojima dan LG H&H memundurkan dirinya untuk tidak menayangkan iklan dalam drama Joseon Exorcist. Lalu episode kedua dari Joseon Exorcist sendiri mengalami penurunan rating Yorobun, yakni pada saat episode pertama 5,7% untuk bagian pertama dan 8,9% untuk bagian kedua. Sedangkan di episode kedua rating bagian 1 itu 4,5% dan bagian 2 6,9%. Muncul rumor bahwa tujuan Joseon Exorcist ini adalah tempat untuk pasar Tiongkok, dan tim produksi pun segera lakukan rapat darurat. Akhirnya banyak permintaan untuk menghentikan siaran dan dilaporkan ke Komisi Standar Komunikasi Korea. Petisi juga muncul ke Bluehost untuk penangguhan penyiaran Yorobun. Sempat akan diatur ulang, Joseon Exorcist sempat tidak akan ditayangkan sementara. Namun semua semakin memanas, malah ada platform streaming ikut tambah masalah dengan menulis Joseon Exorcist sebagai sejarah Korea Utara. Akhirnya pada tanggal 25 Maret, SBS putuskan drama Joseon Exorcist hentikan penayangan. SBS telah membayar di awal sebagian besar hak siar. Syuting pun telah dilakukan 80% dan kabarnya nih kerugian mencapai 400 miliar rupiah Yorobun. Tidak hanya sampai di situ, meski sudah tak lagi tayang, Komisi Penyiaran Tinggi tetap melanjutkan kasus distorsi Joseon Exorcist. Harkat dan martabat bangsa sih biasanya adalah ketika bangsanya memang sangat menjunjung dan menghormati sejarah sih Yorobun. Tidak hanya batal di SBS, Joseon Exorcist juga dihapus dari platform internasional. Miris sih memang, dan kasihan juga jatuhnya terhadap para pemeran yang ada di Joseon Exorcist. Namun akhir-akhir ini kan isu tentang Korea dan China itu sangat sensitif, apalagi setelah China mengklaim bahwa kimchi dan hanbok itu adalah kebudayaannya mereka.
Para aktor Joseon Exorcist pun menghapus kenangan hingga mengunci akun IG mereka. Joseon Exorcist pun menjadi drama Korea pertama dalam sejarah yang berhenti tayang di episode 2. Semoga kejadian ini bisa menjadi aware terhadap writer name, artis, ataupun sutradara dan tim produksi dalam memproduksi suatu drama. Kayaknya kan gak lucu juga, mereka sudah mengeluarkan begitu banyak dana namun akhirnya drama tersebut harus berhenti tayang. Semoga semua artis, kru bisa legowo dan menerima keputusan ini. Dan buat Mas Jang Dong Yun, semoga kamu tetap sehat dan semangat selalu. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Boleh juga loh untuk di-share. Jangan lupa subscribe ya.